Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi audit yang ada di bab 6, yaitu tentang pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, pengertian pengendalian intern. Menurut SAS 1 Section 320, pengendalian internal terdiri atas struktur organisasi dan seluruh metode yang dikoordinasi dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis untuk melindungi aktiva, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan pengendalian intern. Di sini ada 4 tujuan pengendalian intern. Yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, menjamin keandalan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kinerja. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun penanggung jawab struktur pengendalian intern. Yang pertama, manajemen. Yang kedua, dewan komisaris dan komite audit. Yang ketiga, auditor intern atau internal auditors. Yang keempat, personil lain entitas. Yang kelima, auditor independen. Dan yang keenam, pihak luar lain. Selanjutnya ada tipe-tipe pengujian pengendalian. Di sini, tipe-tipe pengujian pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu pengujian pengendalian bersamaan dan pengujian pengendalian tambahan. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian bersamaan. Pengujian pengendalian bersamaan adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian ini terdiri dari prosedur untuk memperoleh pemahaman dan sekaligus mendapatkan bukti efektivitas pengendalian intern. Bukti yang diperoleh hanya menghasilkan taksiran tingkat resiko pengendalian. Pengujian ini biasanya dilaksanakan pada tahap perencanaan audit. Adapun prosedur-prosedur dalam pengujian pengendalian. Di sini ada 4 prosedur pengujian pengendalian. Yang pertama, permintaan keterangan. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, inspeksi. Dan yang keempat, pelaksanaan kembali. Selanjutnya yang kedua yaitu pengujian pengendalian tambahan. Pengujian pengendalian tambahan adalah pengujian yang dilaksanakan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Selanjutnya yaitu pengertian pengujian substantif. Pengujian ini merupakan prosedur audit yang dirancang untuk menemukan kemungkinan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Berikut ini ada beberapa kesalahan moneter yang dapat terjadi. Yang pertama, penerapan PABU di Indonesia. Yang kedua, tidak diterapkannya PABU di Indonesia. Yang ketiga, ketidakkonsistensian dalam penerapan PABU di Indonesia. Yang keempat, ketidaktepatan pisah batas pencatatan transaksi. Yang kelima, perhitungan. Terjadinya kesalahan dalam menyajikan angka karena kesalahan pekerjaan klerikal. Yang keenam, pekerjaan penyalinan, penggolongan, dan peringkasan informasi. Dan yang terakhir, pencantuman pengungkapan unsur tertentu dalam LK atau laporan keuangan. Adapun jenis-jenis pengujian substantif. Yang pertama yaitu prosedur atau pengujian analitik. Yang kedua, pengujian terhadap transaksi rinci. Dan yang ketiga, pengujian terhadap saldo rinci. Selanjutnya, konfirmasi. Konfirmasi merupakan bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Jenis konfirmasi ada dua. Yang pertama, konfirmasi positif. Debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang tersebut benar atau salah. Yang kedua, konfirmasi negatif. Debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Adapun pengujian substantif saldo piutang dagang. Rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan berupa piutang yang timbul dari penjualan barang dan jasa. Pada kegiatan perusahaan normal, piutang dagang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Rekening yang berkaitan erat dengan piutang dagang adalah penjualan.
Dalam pelaksanaan pengujian substantif, piutang dagang auditor terutama mengandalkan bukti yang diperoleh dari konfirmasi dan menelaah dokumentasi yang dilakukan perusahaan klien. Selanjutnya, adapun pengujian substantif aktiva tetap. Rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Rekening normal yang terkait dengan aktiva tetap adalah biaya depresiasi, biaya perbaikan, dan biaya sewa gedung atau aset lainnya. Sekian video dari saya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.